Di negara saya, orang senyum kayak gitu pasti mau pinjam duit. Why you should cry? Why you should die for me? Mulai dari seni, kuliner, sampai tradisi Indonesia punya segalanya. Mereka coba makan rendang, sambal, sate, malah ketagihan. Awalnya mereka pikir Indonesia itu ya cuma negara tropis biasa, panas, padat, ramai. Tapi semua itu berubah ketika mereka benar-benar datang, menyentuh tanahnya, melihat wajah masyarakatnya, dan merasakan atmosfernya. Ekspektasi yang selama ini dibangun lewat berita langsung runtuh. Dan yang tersisa cuma rasa kagum, haru, dan penyesalan. Kenapa nggak dari dulu datang ke sini? Kenapa bisa begitu? Yuk, dengerin ceritanya. 5 culture shock di Indonesia. Semua orang senyum terus. Di negara saya, orang senyum kayak gitu pasti mau pinjam duit. Makan apa aja harus pakai nasi. Mie pakai nasi, kentang goreng pakai nasi, es krim belum sih. Janji jam 3, datang jam 4. Maaf, macet ya. Ayam di sini, bangunin jam 4 pagi. Bro, weekend dong, please. Bulu. Awalnya saya kira itu nama saya. Tapi aku cinta Indonesia. Banyak orang asing, terutama dari negara maju, punya pandangan sempit tentang Indonesia. Mereka pikir Indonesia itu cuma hutan, kemiskinan, dan ketertinggalan teknologi. Tapi begitu mendarat di bandara, masuk ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, mereka langsung terdiam. Gedung pencakar langit, mal mewah, jalan tol modern, dan layanan digital yang bahkan lebih canggih dari beberapa negara Eropa. Langsung jatuh cinta sama Indonesia. Wow, ada ini, ada banyak ini, budaya, alam, orang, semua. Ya, sekarang yang penting ya inspirasi. Karena banyak orang di sini, mereka gak eksplorasi negara mereka. Mereka always pengen negara luar, ke sini ke situ, tapi ada banyak yang bagus. Lihat ke situ, ini orang-orang yang lebih suka ke luar negeri daripada datang ke tempat-tempat indah di Indonesia. Jadi menurut kalian Indonesia indah? Indah sekali. Indah sekali. Indah sekali. Coba bicara sama mereka ini, orang-orang yang menabung. Indah sekali. Menabung. Ini orang-orang yang menabung dari sekarang untuk pergi ke luar negeri. Benar atau salah? Benar. Oh, mungkin gak paham. Iya. Salah. Tolong bilang jangan simpan uang untuk ke luar negeri, tapi simpan uang untuk jalan-jalan di Indonesia. Iya, benar. Terus ada banyak tempat wisata di provinsi ini, di Banten. Ada Ujung Kulon, ada Baduy. Gak terlalu jauh, bisa naik motor ke situ gitu. Wih, pintar ya. Maaf abang, saya duduk tidak masalah. Oke, makasih. Hatunahun, selamat makan. Oke teman-teman, selamat datang. Sekarang I have masuk restaurant. Okay guys, I was trying to speak in Bahasa there. I've just come into this restaurant to take refuge from the rain, and this particular restaurant, just by pure coincidence, specializes in one of my favorite dishes here in Indonesia, ayam bakar. Ayam is chicken, bakar is grilled. I don't know how they do it, but it has so much flavor to it, this beautiful barbecued flavor. And yeah, there's so many people in here, so that's always a good sign. If a place is popular, usually it means the quality of the food is good. Pertama kali mencoba jengkol. Rasanya aneh. Tidak sangat suka. Take a picture of it. Smile. Why? Why you should cry? Why you should die for me? Ekspektasi mereka langsung hancur di detik pertama. Kalau di luar negeri, keramahan itu kadang terasa kaku dan formal. Tapi di Indonesia, bule sering heran, kok orang sini bisa sehangat itu ke orang asing yang baru kenal. Ada yang ditolong pas tersesat, diajak makan, padahal baru kenalan. Bahkan disambut kayak keluarga sendiri. Ini bukan basa-basi, ini tulus. Ini tulus. Dan itu yang bikin banyak bule ngerasa Indonesia bukan cuma negara, tapi rumah kedua. Mulai dari seni, kuliner,
sampai tradisi Indonesia punya segalanya. Mereka coba makan rendang, sambal, sate, malah ketagihan. Lihat upacara adat, dengar gamelan, bahkan sekadar duduk di warung kopi, semua terasa magis. Yang awalnya datang cuma buat liburan, banyak yang akhirnya tinggal lebih lama. Dan mereka bilang, Indonesia tuh bikin lo hidup, ngerasain hidup yang sesungguhnya. Rasanya aneh. Tidak sangat suka. Pertama kali orang asing coba makan jengkol. Try it. Yeah, that's all right. Yeah, that's good. I like it. Yeah, nice. What? Nothing. A few moments later. Oh, what's that smell? Bule. Guys, these are my culture shocks in Indonesia. I'm living in Indonesia for 8 years and I made a lot of experiences that I would have never made in Germany. Like for example, people are ghosting me. Have you ever experienced this? People promise you everything. You want to close a deal and then ghosting. Why do Indonesians do this? Gak ada nasi, gak ada makan, no rice, no meal time. A pizza or a burger is not considered a mealtime but only snacks because there is no rice with it. Mind blowing, guys. You guys put food into the cupboard instead of the fridge. No clue why. People don't follow the traffic light. If you do this in Europe, it's really getting expensive and it's dangerous too. And the hardest one is, nobody can take any decisions. People are afraid to be wrong and then lose the face. That's why everything goes so slow here. Is it true or not? Follow Bulu Sampat if you want to see more truthful content about Indonesia. You know guys, lari di Indonesia tuh selalu cari pengalaman yang seru banget buat aku sebagai bule. Dan ini alasan kenapa aku suka banget. Yang paling aku suka sih orang-orangnya. Kadang ada yang minta foto bareng dan aku sih santai aja. Tapi yang paling lucu tuh, pas lagi lari banyak banget yang teriak, "Semangat Mr. Bule!" Aku gak kenal mereka, tapi rasanya kayak famous selama beberapa jam. Sepanjang rute juga sering ada penari tradisional, musik gamelan, atau marching band lokal. Organisasinya biasanya oke juga. Banyak water station, kadang ada buat juga. Gak bakal dehidrasi deh. Tapi jujur, aku hampir gak pernah lihat toilet di sepanjang rute. Dan itu agak nyebelin sih. Kalau di Belanda, biasanya ada banyak toilet di dekat lintasan. Tapi ada satu hal yang benar-benar bikin aku kaget pertama kali. Sebelum start half marathon di Jakarta pas hari kemerdekaan, tiba-tiba diputar lagu Indonesia Raya. Sebagai orang Belanda, aku langsung ngerasa salah tempat dan guilty banget. Kejadian yang sama juga pas lari Makassar Half Marathon. Di negara lain, gak pernah ada lagu kebangsaan sebelum race. Jadi itu lumayan culture shock. Tapi jujur, ada juga hal-hal yang aku kurang suka. Kadang jalannya gak ditutup total. Jadi harus zigzag ngindarin motor atau mobil. Kalau di Belanda, semua jalan selalu ditutup full buat race. Terus udara di sini sering bau asap pembakaran sampah. Di Belanda nggak ada yang bakar sampah di pinggir jalan, dan itu jelas lebih baik buat paru-paruku. Cuaca juga bukan teman. Panas dan lembab bikin lari lebih berat. Tapi untungnya banyak rute race di Indonesia tuh cantik banget. Lewat sawah, hutan, alam, cepatnya jadi kerasa worth it. Oh ya, satu hal lagi, fotografernya banyak banget. Jadi bisa dapat foto finish line yang epic, kayak atlet profesional. Intinya sih, walaupun ada beberapa tantangan, aku suka banget lari di Indonesia. Dan mungkin lari di sini malah bikin aku lebih sering senyum daripada ngos-ngosan. Foxtel, dan ini cerita dunia yang belum tentu kamu lihat, tapi bisa kamu dengar. Sampai ketemu di suara selanjutnya. Stay curious
and dengerin dunia lewat Foxtail. Silahkan tulis di kolom komentar jika kamu punya cerita yang serupa.